wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Ada kendala nggak dari perjalanan menuju ke sini? Tadi hujan tapi alhamdulillah reda waktu mau kesininya. Oke, ya tadi sempat hujan ya sebentar. Tapi agak lumayan besar ya hujannya tadi. Iya. Oke, di sini saya ingin bertanya, kira-kira sebelum melakukan sesi konseling kali ini ada kegiatan yang Anda lakukan terlebih dahulu atau tidak? Paling sekolah sih. Oke, sekolah. Di sekolahnya itu ada suatu hal yang menyenangkan nggak? Ataupun tidak, atau bagaimana? Enggak ada sih. Oke, seperti biasa ya, seperti dia ya. Oke, baik. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Oke, baik, supaya hubungan kita lebih dekat mungkin ya. Anda boleh memperkenalkan terlebih dahulu terkait diri Anda. Nama aku Safa dari SMA 3, sekolahnya rumah aku di Cicurug Ojo. Oke, baik. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifan Adila, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Enggak cukup. Oke, baik. Di sini saya ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Anda untuk melakukan dokumentasi berupa video pada sesi konseling kali ini. Di sebelah sana? Ya. Oke, apakah diperbolehkan? Ya boleh. Oke, baik. Sebelum memulai sesi konseling kali ini, mungkin duduknya ingin lebih nyamankan? Atau merasa terlalu jauh atau terlalu dekat? Cukup. Oke, cukup. Baik, di sini saya ingin bertanya, kira-kira harapan Anda dalam mengikuti sesi konseling kali ini itu apa? Semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini jadi bahan introspeksi di hidup aku juga. Oke, jadi Anda melakukan sesi konseling kali ini, Anda itu ingin menjadi lebih baik ya terhadap diri Anda. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Anda rasakan? Kayak bingung, kayak sedih juga sih. Oke, baik. Jadi Anda merasa bingung dan sedih ya? Iya. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa Anda merasakan bingung dan juga sedih? Jadi kayak mungkin karena aku udah kelas 12, jadi aku tuh merasa aku tuh lagi perlu banyak kritik buat diri aku. Nah, salah satu kritik itu ada dari orang terdekat aku. Dia bilang aku tuh cukup kemudian di berbagai situasi. Nah, sedangkan dengan kemudian itu sebenarnya tuh kayak kemudian itu karena aku tuh ngeliat situasi, tapi itu tuh aku tuh ngeluarin emosi aku kan. Jadi aku tuh bingung sebenarnya emosi aku tuh harus dikeluarin atau enggak gitu. Oke, jadi Anda itu merasa bahwa diri Anda itu kurang bisa untuk mengontrol emosional seperti itu. Iya. Itu menurut teman Anda mungkin Iya. ya. Baik, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Anda rasakan pada ketika orang tersebut mengatakan hal itu kepada Anda? Sedih. Oke, sedihnya itu seperti apa? Bisa digambarkan? Sedihnya tuh kayak ternyata selama ini tuh mood aku tuh bikin kayak merusak suasana juga kan. Ya aku tuh sedih kalau misalkan emang di beberapa momen tuh mood aku tuh gak ngebantu buat jadi apa ya, kayak malah bikin runyam aja situasinya. Oke, baik. Jadi Anda merasa sedih karena Anda berpikir bahwa rasa emosional yang Anda ungkapkan itu
memperburuk suasana mungkin Iya. seperti itu. Baik, di sini saya ingin bertanya, kira-kira alasan spesifik yang membuat Anda merasa bahwa mood Anda ataupun rasa emosional Anda tidak terkontrol itu karena apa? Jadi ada berbagai situasi tuh, kayak misalkan nih, aku tuh ngerasa kayak aku tuh udah ngasih tahu dari awal kalau ini tuh mending gak di sini deh, soalnya misalkan tuh bakal gak enak banget suasananya. Tapi karena aku tuh ngikutin mereka juga, jadi kayak ya udahlah. Tapi pas di momen itu ternyata kejadian, jadi aku tuh kayak, tuh kan aku bilang apa pasti kayak gini. Makanya kayak itu aku merasa kecewa aja sih. Oke, jadi Anda merasa bahwa mungkin masukan yang Anda berikan atau opini yang Anda berikan kepada orang-orang ataupun teman-teman di sekitar Anda itu mungkin Anda merasa tidak didengar ya? Iya. Oke, tapi ketika ternyata apa yang Anda katakan itu terjadi Iya. dan membuat Anda merasa bahwa apa yang Anda katakan itu sebenarnya Anda sudah memiliki gambaran tersebut, Iya. tetapi teman-teman yang ada di sekitar Anda merasa bahwa itu tidak benar. Oke, baik. Kira-kira ada lagi yang Anda rasakan? Kayak pernah juga di satu momen di kelas itu tuh kayak jujur-jujuran gitu kan, kayak sini kayak gimana. Nah waktu aku tuh kayak mereka tuh bilang sahabat tuh kemudian cina, jadi kita tuh pasti suasana tuh bakal ngikutin suasana aku juga, karena emang kalau disebut temen-temen tuh aku tuh mood booster kelas karena suka ngelawak kali ya. Tapi pas aku sedih tuh kayak jadi suasana tuh cina jadi ikut sedih juga, kayak aku tuh jadi gak enak gitu ke yang lain. Oke, baik. Jadi mungkin karena orang-orang di sekitar Anda berkata bahwa suasana yang ada di dalam kelas Anda ataupun di dalam lingkungan Anda itu tergantung pada emosional yang Anda keluarkan. Iya. Dan juga ketika Anda merasa bahwa diri Anda senang, merasa bahagia, teman-teman Anda juga merasakan hal yang sama. Tetapi ketika Anda merasa kurang baik, mungkin ya keadaan tidak baik-baik saja, itu mempengaruhi teman-teman Anda seperti itu. Oke, baik. Kira-kira pada saat kejadian tersebut apa yang Anda rasakan? Kayak aku tuh jadi kalau misalnya ngomong tuh aku pasti gak akan, mulutnya tuh gak akan kekontrol. Jadi aku tuh diem, jadi kalau ditanya tuh kayak aku tuh jadi makin jauhin ngobrol gitu. Oke, baik. Jadi ketika Anda merasa bahwa Anda tidak baik-baik saja ataupun ada permasalahan yang Anda alami, Anda lebih baik memilih diam seperti Iya. itu. Dan mungkin itu mempengaruhi teman-teman di sekitar Anda seperti itu. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak sih. Oke, di sini saya ingin bertanya, kira-kira perasaan Anda ketika teman Anda mengatakan hal seperti itu, apa yang Anda rasakan? Kayak sedih, gak enak, karena ya selama ini tuh emang katanya kayak kurang suka lah sama salah satu sikap aku, yang aku tuh sebenarnya tuh kayak takut, emang selalu takut kalau orang-orang tuh gak suka sama aku, tapi kayak mereka tuh gak pernah nunjukin. Jadi pas mereka bilang kayak gitu tuh kayak kaget aja sih. Oke, baik. Jadi Anda merasa bahwa mungkin orang-orang sekitar Anda sebelumnya itu memendam perasaan tersebut ya, dan Anda tidak menyadari akan hal tersebut. Dan ketika teman Anda berkata seperti itu, Anda merasa kaget gitu ya, karena Anda tidak menyangka mungkin ya akan menjadi seperti itu. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya terkait tujuan dari sesi konseling yang ingin Anda capai itu apa? Aku tuh pengen ke diri aku juga lebih introspeksi diri, pengen selalu nyenengin orang. Terus aku juga pengen kayak ngasih tahu POV dari aku, kenapa aku bisa ngakuin kayak gitu.
tujuan dari sesi konseling kali ini Anda ingin merasa mengubah diri Anda menjadi lebih baik, dan juga Anda ingin menyampaikan ataupun bisa mengungkapkan apa yang Anda rasakan, sehingga teman Anda tidak menjudge Anda karena emosional yang Anda keluarkan seperti itu. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Di sini saya ingin Anda memposisikan diri Anda menjadi lebih rileks. Boleh, silakan. Kemudian tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas lagi, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas. Oke, Anda bisa menutup mata. Kemudian Anda memfokuskan diri pada kondisi Anda saat ini. Oke, baik. Di sini saya ingin Anda membayangkan setelah sesi konseling kali ini, Anda pulang ke rumah, kemudian Anda tertidur. Pada saat Anda tertidur, semua permasalahan yang Anda alami, rasa cemas, rasa tidak enak kepada teman Anda, kemudian emosional yang tidak bisa Anda kendalikan itu hilang. Oke, kemudian Anda bangun di pagi hari. Nah, pada saat Anda terbangun, apa yang Anda rasakan? Merasa lega. Oke, baik. Bisa digambarkan rasa leganya itu seperti apa? Seperti gak ada beban lagi. Oke, jadi pada saat Anda terbangun di pagi hari itu, Anda merasa lega, tidak ada beban yang Anda rasakan, seperti itu? Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya, pada saat pagi hari itu, apa yang Anda lakukan? Diam, mungkin seharian di kamar, Oke, baik. Ada lagi? atau enggak main sama teman-teman. Oke, jadi pada saat pagi hari itu Anda mungkin berinteraksi ya dengan orang-orang sekitar, seperti itu. Oke, di sini saya ingin bertanya, kira-kira di pagi hari itu adakah orang yang melihat perbedaan di dalam diri Anda? Ada deh kayaknya. Oke, kalau boleh tahu siapa? Orang rumah. Oke, orang rumah. Spesifiknya bisa dijelaskan siapa? Mama, papa. Oke, mama ya. Kira-kira apa yang mama Anda rasakan mungkin di pagi hari itu? Biasanya kalau misalkan aku emang rungsing, anaknya tuh kayak mama tuh ikut rungsing juga. Tapi kalau itu mama suka lebih ceria juga sih. Oke, baik. Jadi mungkin ibu Anda merasa senang, lebih berenergi gitu ya, lebih berenergi yang positif kepada diri Anda ketika Anda lepas dari masalah ataupun beban yang Anda pikul, seperti itu. Iya. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang ibu Anda katakan di pagi hari itu ketika melihat adanya perbedaan di dalam diri Anda? Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Pada saat itu, apa yang Anda rasakan ketika ibu Anda berkata seperti itu? Senang. Oke, bisa digambarkan senangnya itu seperti apa? Anget aja gitu. Oke, jadi pada saat ibu Anda mengatakan hal tersebut, Anda merasakan adanya kehangatan yang diberikan ibu Anda kepada Anda, seperti itu? Iya. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya lagi, kira-kira selain ibu Anda, adakah orang lain yang merasakan adanya perbedaan di dalam diri Anda?
kakak aku mungkin. Oke, kakak. Kira-kira apa yang kakak Anda rasakan pada saat itu? Kayak dia senang pasti, jadi enggak yang kayak marah-marah juga. Oke, baik. Jadi yang kakak Anda rasakan ketika melihat adanya perbedaan atau perubahan di dalam diri Anda, kakak Anda merasa senang seperti itu, dan juga merasa tidak kesal mungkin ya. Sebelumnya mungkin ketika Anda merasakan suatu hal, itu juga dapat dirasakan oleh kakak Anda. Jadi ketika Anda merasakan senang, kakak Anda juga ikut merasakan senang seperti itu. Oke, baik. Kira-kira di pagi hari itu, apa yang kakak Anda katakan kepada Anda? Jagain ponakan. Oke, baik. Pada saat kakak Anda berkata seperti itu, apa yang Anda rasakan? Gak apa sih, senang. Oke, senang. Kira-kira senangnya itu seperti apa? Bisa digambarkan? Jadi kayak kakak percaya kayak jagain anaknya ke aku gitu. Oke, baik. Jadi ketika kakak Anda berkata seperti itu, adanya semangat mungkinnya dalam diri Anda, karena kakak Anda telah mempercayakan mungkin anaknya kepada Anda untuk menjaga seperti itu. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, perasaan Anda ketika kakak Anda berkata seperti itu apa ya? Senang juga. Oke, senang. Bisa digambarkan senangnya itu seperti apa? Senang banget soalnya kakak aku tuh kayak kalau masalah anak tuh dia tuh gimana ya, kayak lumayan takut juga kalau dipegang orang kan. Aku senang tapi emang suka main juga sama anaknya, cuma pasti dalam pengawasan kakak aku juga. Oke, baik. Jadi Anda merasa senang ya ketika Anda diberikan kepercayaan oleh kakak Anda, karena diperbolehkan untuk bermain bersama keponakan Anda sendiri itu. Setelah semua yang Anda katakan, kira-kira apa yang dapat Anda capai ketika di pagi hari itu Anda merasakan bahwa semua permasalahan yang Anda alami itu tuntas gitu, selesai? Aku merasa senang banget sih, karena kayak ada kelegaan di hati aku juga kan. Oke, jadi Anda merasakan lega dan senang seperti itu. Dan di sini saya ingin bertanya, tadi ketika Anda berkata bahwa adanya perasaan lega dan juga tenang itu muncul paling kuat di dalam tubuh Anda, itu di bagian mana? Kayak relax, jadi relax ke seluruh badan aja. Oke, paling kuat perasaan itu munculnya itu mungkin ada di bagian mana secara spesifiknya? Di sini. Oke, baik. Kira-kira apa yang Anda rasakan pada saat itu? Kayak langsung seluruh badan tuh kayak ikut jadi lega aja, kayak relax. Oke, Terus baik. kayak gak ada yang deg-degan gitu. Oke, baik. Pada saat itu Anda merasa rileks, merasa senang, merasa tenang seperti itu. Baik, di sini saya ingin Anda tetap memegang perasaan tersebut di bagian tubuh Anda. Oke, baik. Fokuskan pikiran serta perasaan Anda pada saat tersebut. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira perasaan tersebut itu berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Oke, tidak berbentuk ya. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Tidak berwarna. Oke, besar atau kecil? Besar. Oke, besar ya. Di sini saya ingin Anda melangkahkan pikiran, bayangkan jika Anda melangkahkan diri Anda ke dalam perasaan tersebut. Oke, sudah? Baik, pada saat itu Anda melangkah
tersebut, di mana perasaan itu besar dan tidak berwarna, juga tidak berbentuk, di mana semua perasaan yang Anda alami itu Anda dibawa kepada masa lalu, di mana masa tersebut Anda merasa tenang, Anda merasa lega, dan juga Anda merasa senang. Oke, baik, sudah dipikirkan pada terjadi saat kapan? Belum. Oke, baik. Anda bisa menuliskan diri Anda terlebih dahulu. Bayangkan Anda berada di dalam situasi di masa lalu di mana Anda merasa senang, di mana Anda merasa lega pada saat itu, dan juga merasa bahwa tidak ada beban yang Anda rasakan. Oke, baik, sudah. Oke, boleh disebutkan perasaan itu muncul pada saat kapan? Waktu kecil. Oke, pada saat kecil. Spesifiknya itu kapan? Kamu boleh tahu? Kayaknya sebelum SD gitu deh. Oke, terjadi pada saat sebelum SD ya. Jadi Anda pernah merasakan senang, pernah merasakan tenang, happy itu pada saat SD seperti itu. Lebih tepatnya sebelum SD mungkin ya tadi. Iya. Oke, baik. Bisa digambarkan seperti apa itu? Senang banget. Oke, baik. Pada saat itu Anda merasa sangat senang ya. Kalau boleh tahu apa yang Anda lakukan sehingga Anda merasa senang seperti itu? Main di playground. Oke, baik. Jadi Anda merasa senang, merasa happy gitu ya ketika Anda bermain di playground seperti itu. Ya. Oke, baik. Kira-kira apa yang Anda pikirkan pada saat itu yang membuat Anda merasa senang? Main. Oke, baik. Jadi Anda merasa senang juga ketika Anda berpikir bahwa Anda itu bisa bermain pada saat itu. Iya. Oke, baik. Jika diperhitungkan, kira-kira senangnya itu seperti apa sih senangnya itu? Senang banget, kayak infinity aja. Oke, baik. Jadi pada saat itu, adakah hal positif yang Anda lakukan setelah itu ketika Anda merasakan senang? Udah tahu, kayak senang aja terus. Oke, baik. Jadi ketika Anda mendapatkan hal yang senang, yang Anda rasakan itu dapat berkepanjangan ya rasa Iya. senangnya. Oke, baik. Jadi ketika Anda merasa senang, Anda itu bisa mempertahankan perasaan senang tersebut. Iya. Oke, baik. Di sini adakah sesuatu di dalam diri Anda ketika Anda merasakan senang tersebut? Kayak berbunga-bunga. Oke, baik. Jadi pada saat itu Anda merasa bahwa saking senangnya Anda sangat merasa berbunga-bunga. Iya. Baik. Jadi ketika Anda merasa senang, adakah yang ingin Anda lakukan? Pengen main terus gitu. Oke, baik. Jadi ketika Anda merasa senang, hal-hal yang Anda pikirkan juga dan yang Anda lakukan itu bisa membuat diri Anda itu merasa senang seperti Iya. itu. Oke, baik. Di sini saya ingin Anda memikirkan mungkinnya masa lalu, mungkin spesifiknya pada saat SD antara kelas 5, kelas 6. Nah, pada saat perasaan senang itu, adakah yang Anda lakukan pada saat itu? Adakah pengalaman positif yang Anda lakukan? Kayak aku jadi moodnya tuh bagus, kayak disuruh-suruh juga aku mau gitu sama orang tua tuh, kayak gak nanti. Oke, baik. Jadi ketika Anda merasa senang, ada dorongan di dalam diri Anda untuk dapat bisa melakukan sesuatu hal ya. Iya. Oke, tidak adanya keterpaksaan di dalam diri Anda ketika
mood Anda atau rasa emosional Anda itu baik-baik saja, seperti itu. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, hal apa yang Anda lakukan pada saat itu? Enjoy aja, kayak ngelakuin apapun juga senang gitu. Oke, baik. Jadi pada saat itu Anda merasa enjoy ya. Baik, enjoy-nya itu seperti apa? Kayak gimana ya, kalau misalnya kayak seneng tuh, kalau seneng tuh kayak jadi nggak mau yang murung, kayak terus keluar gitu, nggak diam di kamar. Oke, baik. Jadi ketika Anda merasa senang, Anda itu merasa bahwa tidak adanya tekanan di dalam diri Anda ya, yang merasa bahwa Anda itu bisa menularkan energi negatif pada orang lain ya. Jadi ketika Anda merasa senang, Anda itu bisa menularkan energi positif kepada orang lain, seperti itu. Oke, Bani, saya ingin bertanya, ketika perasaan senang itu muncul, apa yang Anda percaya terhadap diri Anda pada saat itu? Kayak moodnya pasti kejaga banget sih. Oke, baik. Pada saat itu Anda merasa bahwa Anda itu bisa menjaga mood yang Anda rasakan, seperti itu. Anda juga bisa mengontrol emosional yang Anda rasakan, seperti itu. Oke, baik. Jadi pada saat semuanya terjadi, pada saat Anda merasa senang, Anda merasa tidak ada beban pikiran yang Anda alami, Anda dapat melakukan hal-hal yang positif. Anda dapat memberikan hal-hal yang positif, energi positif pada orang lain juga. Oke, seperti itu. Oke, baik. Di sini Anda membuka mata Anda kembali. Oke, baik. Silakan posisikan dulu Anda senyaman mungkin lagi. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, jika ada suatu skala di mana skala 0 itu Anda merasa sangat terpuruk, dan juga skala 10 Anda merasa sangat baik, kira-kira pada saat ini posisi skala yang Anda rasakan itu ada di skala berapa? 7 kayaknya. Oke, cukup tinggi ya, 7. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan skala 7 itu seperti apa? Kayak biasa aja gitu, sedih tuh kayak sedih aja tapi gak ke bawah beban banget. Nah, senang. Oke, baik. Jadi di skala 7 ini Anda merasa jika Anda merasa senang, Anda bisa mengungkapkan. Jika Anda merasa sedih, Anda juga bisa mengungkapkan, seperti itu. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira untuk selanjutnya skala berapa yang ingin Anda capai? 9. Oke, cukup besar ya tingkatannya. Kira-kira skala 9 itu seperti apa? Permasalahan yang sekarang aku lagi hadapi itu pengen hilang aja gitu. Oke, baik. Jadi menurut Anda skala 9 itu di mana Anda itu bisa semua permasalahan yang ada di dalam diri Anda itu selesai, seperti itu. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk menaikkan skala tersebut? Lebih menjaga mood juga, terus kayak ngerti di segala situasi juga. Oke, baik. Jadi pada skala baik, jadi ketika Anda ingin meningkatkan suatu skala tersebut, Anda harus merasa bahwa Anda itu bisa mengontrol rasa emosional yang ada di dalam diri Anda, seperti itu. Iya. Kira-kira cara mengontrol rasa emosionalnya itu seperti apa?
kayak gak terlalu diambil ke hati sih. Oke, Yang baik. orang-orang. Jadi, menurut Anda, ketika Anda bisa mengontrol emosional itu, apapun yang Anda rasakan, Anda itu tidak terlalu memikirkan ya. Oke, baik. Jadi Anda itu bisa berpikir bahwa apapun yang Anda alami itu bisa Anda terima seperti itu. Oke, baik. Ada lagi kah hal-hal yang ingin Anda lakukan untuk menaikkan skala tersebut? Dikasih uang apa-apa. Oke, baik. Ada lagi? Enggak. Oke, baik. Jadi Anda merasa Anda itu bisa menaikkan skala tersebut ketika diberi uang ya, sama ayah Anda seperti itu. Oke, baik. Anda mengatakan ya sebelumnya itu bahwa Anda itu untuk menaikkan skala itu Anda bisa mengontrol rasa mood atau emosional yang ada di dalam diri Anda. Oke, seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin bertanya, kira-kira efek apa yang Anda rasakan ketika Anda bisa mengontrol rasa emosional tersebut? Jadi enggak yang kayak ke bawah-bawah sedih gitu. Oke, baik. Jadi pada saat Anda bisa mengontrol emosional Anda juga bisa merasakan bahwa mungkin ketika Anda merasa sedih, rasa sedih itu secukupnya. Ketika Anda merasa senang, Anda merasa senang secara secukupnya gitu. Jadi tidak merasa berlebihan seperti itu. Oke, baik. Jadi Anda merasa tidak terlalu berlarut-larut ya. Iya. Oke, baik. Di sini saya sangat terpukau ya atas semua pernyataan yang Anda lakukan ya. Jadi di sini Anda sudah mengetahui kira-kira ketika Anda merasa mood Anda hancur atau mood Anda sedang tidak baik-baik saja, Anda dapat berpikir bahwa Anda itu seharusnya tidak boleh berlarut-larut dalam perasaan tersebut. Ya, baik. Ketika Anda merasakan hal tersebut, Anda bisa mengontrol perasaan tersebut ya. Oke, baik. Di sini saya sangat terbuka ya atas semua yang Anda katakan. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya, untuk seminggu ke depan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk menaikkan skala tersebut? Menjalani aktivitas dengan efektif, apa sih itu, kayak produktif. Oke, baik. Jadi yang Anda akan lakukan untuk seminggu ke depan untuk menaikkan skala itu, Anda akan melakukan produktivitas pada diri Anda ya. Oke, baik. Bisa diceritakan produktivitasnya itu seperti apa? Gak terlalu banyak main HP, belajar sih, soalnya minggu depan udah mulai UAS. Oke, baik. Jadi ketika Anda ingin menaikkan skala, Anda akan melakukan suatu produktivitas di mana Anda akan memfokuskan diri Anda terhadap apa yang ingin Anda capai ya. Jadi Anda akan belajar, Anda akan memfokuskan kepada diri Anda, juga Anda akan melakukan hal-hal yang lebih positif yang bisa Anda lakukan ya, seperti itu. Ada lagi? Cukup sih. Oke, baik. Sebelum akhir sesi konseling kali ini, di sini saya ingin Anda menuliskan kesan juga pesan yang Anda rasakan ya pada sesi konseling kali ini. Baik, silakan.
Juga Anda bisa menceritakan, mungkin menuliskan apa saja yang Anda dapatkan pada sesi konseling kali ini. Nah ya, kalau dipegang kalian dulu, di sini saya juga akan menuliskan kesan dan juga pesan ya dari sesi konseling kali ini. Oke, baik. Di sini Anda dapat membacakan apa yang Anda tuliskan. Pesan saya sangat baik, bintang 5, dan saya senang sekali. Pesan dari saya, sesi konseling kali ini saya sangat puas sekali dan sangat membantu saya. Terima kasih Bu Rita. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesan pada sesi konseling kali ini. Di sini saya merasa terpukau atas apa yang Anda katakan, atas apa yang Anda rasakan dan juga Anda lakukan. Juga saya mengapresiasi atas semua hal yang Anda lakukan. Juga saya merasa senang ketika Anda mempercayakan kepada diri saya untuk bisa Anda mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Juga saya sangat mengapresiasi kepada diri Anda karena Anda telah bertahan sampai di posisi kali ini. Pesannya, saya harap Anda dapat melakukan hal-hal yang positif
membuat diri Anda menjadi lebih baik. Di sini juga saya mendapatkan suatu pelajaran di mana ketika kita mengalami suatu rasa emosional ataupun mood yang kurang baik, kita itu tidak boleh berlarut-larut dalam perasaan tersebut. Oke, jadi sesi konseling kali ini dicukupkan sampai di sini. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling kali ini. Baik, di sini saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk mencatat hal apa saja yang Anda lakukan untuk seminggu ke depan yang membuat diri Anda menjadi lebih baik.